Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12, yang bunyinya adalah demikian. Judul dari perikop ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias yang akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga mereka tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara, kalau saya bisa kasih tema untuk khotbah pada hari ini, temanya adalah mencari, menemukan, dan menyembah. Kita akan sama-sama belajar tentang kegigihan dan semangat pantang menyerah dari orang-orang Majus ketika mereka mencari Yesus dan akhirnya mereka bisa menemukan Yesus. Dan pertemuan dengan Yesus ini mengubah kehidupan mereka secara total. Saudara-saudara, setiap bulan Desember, orang-orang di seluruh dunia sibuk untuk merayakan Natal. Ya, kita melihat ada banyak pohon terang dipasang di mana-mana. Dan ada begitu banyak dekorasi-dekorasi yang bernuansa Natal, baik itu di pertokoan-pertokoan, di mall, di kantor-kantor, di tempat-tempat umum, ataupun di tempat-tempat hiburan, dan sebagainya, saudara. Dan zaman sekarang, perayaan Natal itu, Santa Claus tuh lebih populer daripada orang Majus, saudara. Ya, kalau Anda melihat di Amerika sini, di mall-mall, biasanya ada stand yang khusus untuk berfoto dengan Santa Claus, saudara. Dan orang-orang rela antri untuk hanya berfoto dengan Santa Claus, saudara. Jadi saudara, Santa Claus lebih terkenal daripada orang Majus. Padahal orang Majus adalah orang-orang yang pertama-tama kali dipilih Tuhan untuk melihat kelahiran Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dari firman Tuhan yang baru kita baca ini, kita akan mempelajari beberapa hal, khususnya tentang orang-orang Majus yang mencari Tuhan Yesus dan menyembah Dia. Yang pertama, orang Majus adalah orang-orang yang mencari Yesus untuk menyembahnya. Coba kita lihat sekali lagi Matius 1 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya,
di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, kalau Anda membaca perikop tentang orang Majus ini berbicara tentang cerita atau kisah tentang pencarian seorang raja, di mana orang-orang Majus yang dari timur, mereka datang untuk mencari raja yang baru dilahirkan. Dan akhirnya, jeripaya mereka membuahkan hasil. Mereka bertemu dengan Yesus dan menyembahnya. Saudara-saudara, orang-orang Majus ini berbicara tentang orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang-orang Majus ini berbicara tentang orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, saudara. Dan firman Tuhan berkata, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan, mereka akan dikenyangkan oleh Tuhan. Dan orang-orang Majus ini berbicara orang-orang yang mencari keselamatan. Dan mereka akhirnya mendapatkan keselamatan itu, saudara. Saudara, setelah mereka diselamatkan, mereka menyembah dia. Mereka bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, saudara. Saudara-saudara, kita akan sedikit melihat tentang orang-orang Majus ini. Siapakah orang-orang Majus ini? Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang bijaksana, ya, orang-orang yang berpengetahuan, khususnya di bidang astronomi, saudara, ilmu perbintangan. Dan mereka juga adalah penasehat raja. Walaupun mereka bukan orang Yahudi, tetapi mereka memiliki kerinduan untuk mencari kebenaran, saudara. Dalam cerita ini, mereka mengambil sebuah langkah iman berdasarkan tanda yang mereka lihat melalui sebuah bintang yang muncul pada waktu itu, saudara. Mereka melihat sebuah bintang yang tentunya bintang ini bukan bintang biasa, karena mereka biasa menyelidiki bintang-bintang. Bintang ini adalah bintang yang istimewa, dan mereka yakin ada seorang raja yang telah lahir pada waktu itu. Dan mereka datang mencari raja itu untuk menyembah dia. Orang Majus datang dari tempat yang sangat jauh, dari timur, dikatakan dalam Alkitab, saudara. Orang Majus ini diperkirakan datang dari negeri Persia atau dari Babilonia, yang jaraknya dari Persia ke Babilonia itu jaraknya kurang lebih 1.600 sampai 1.800 km. Sangat jauh, saudara. Ya mungkin kalau dipentaskan di drama-drama kelihatannya jaraknya singkat, saudara. Tetapi sebenarnya jarak yang ditempuh mereka sekitar 1.600 sampai 1.800 km, saudara. Dan lama perjalanan mereka itu antara 2 sampai dengan 4 bulan. Dan perjalanan mereka itu bukan perjalanan yang gampang atau perjalanan yang mudah, saudara. Tetapi perjalanan orang Majus ini untuk mencari Yesus, ini adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan bahaya, saudara. Apa saja yang bisa terjadi dalam perjalanan mereka? Pertama, ada cuaca yang ekstrim, saudara. Kalau mereka harus melewati padang gurun, di waktu siang itu sangat panas, dan pada waktu malam hari, itu di padang gurun sangat dingin, saudara. Belum lagi bahaya kekurangan air dan makanan. Ada badai pasir, saudara, di padang gurun, ya, yang bisa membuat mereka tersesat. Ada juga bahaya dari bandit-bandit, perampok-perampok yang bisa merampok mereka. Karena ada banyak perampok yang suka merampok kafilah-kafilah yang sedang berjalan pada waktu itu. Juga ada penyakit dan kelelahan. Kalau berjalan sejauh itu, saudara, bisa terkena penyakit, saudara. Bisa kecapean, saudara. Ya, dan belum lagi mereka harus melewati border dari kerajaan demi kerajaan, daerah demi daerah yang harus mereka lalui. Jadi, memang perjalanan mereka ini adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, saudara. Dan juga penuh dengan bahaya. Jadi, perjalanan orang Majus ini adalah perjalanan yang sangat panjang, sangat berat, sangat melelahkan, dan penuh dengan bahaya, saudara. Penuh dengan risiko, ya. Karena harus melewati tantangan demi tantangan yang sangat besar.
Tetapi orang Majus ini, mereka tidak pernah menyerah, saudara. Dengan semangat yang tinggi, mereka terus mencari Yesus. Tujuan mereka hanya satu, mereka mau bertemu dengan raja yang baru dilahirkan itu dan menyembah dia. Saudara-saudara, kalau Anda membaca dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Jadi firman Tuhan dengan jelas menjelaskan kepada kita, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kita akan menemukan Tuhan. Amin. Bukan karena kita hebat, saudara, tetapi Tuhan sendiri akan membiarkan dirinya ditemukan oleh kita. Ya, di dalam Alkitab kita membaca ada begitu banyak orang-orang yang mencari Tuhan dan akhirnya mereka bisa bertemu dengan Tuhan, termasuk orang-orang Majus ini, saudara. Di dalam kitab Matius 7 ayat 7, coba kita lihat ayat ini, Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Jadi ada 3 hal yang dikatakan di sini. Pertama, kita minta pasti akan diberikan kepada kita. Cari maka kamu akan mendapatkan. Ketok maka pintu akan dibukakan bagimu. Haleluya. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Dan orang yang mencari Tuhan pasti akan mendapatkan dia, pasti akan bertemu dengan dia. Haleluya. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini, orang-orang Majus adalah orang-orang yang mencari Yesus, tetapi ada orang-orang yang juga menolak kedatangan Kristus, yaitu Raja Herodes, para imam, dan ahli Taurat, saudara. Coba kita baca Matius 2 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Saudara, dijelaskan dalam ayat-ayat firman Tuhan ini, maka terkejutlah Raja Herodes dan seluruh Yerusalem. Artinya orang-orang yang tinggal di wilayah Yerusalem, mereka terkejut mendengar berita ini, berita yang dibawa oleh orang-orang Majus tentang akan lahir seorang raja. Saudara, ini bukan sebuah berita yang kecil, saudara. Ini adalah sebuah berita yang besar. Kalau bisa ditaruh di koran-koran, berita ini menjadi headline yang utama, saudara. Ya, akan lahir seorang raja. Dan Raja Herodes dikatakan sangat terkejut mendengar berita ini. Kenapa dia terkejut? Karena dia sendiri merasa terancam dengan kedudukannya pada waktu itu. Dia pikir raja yang akan lahir ini akan merebut takhta dan kekuasaannya. Makanya dia berniat dan berencana untuk menyingkirkan raja ini, untuk membunuh raja ini, saudara. Yang paling ironis adalah orang-orang Majus yang datang dari jauh, mereka datang untuk mencari Yesus, saudara. Tetapi orang-orang Yahudi, mereka yang memiliki kitab suci, di mana di sana sudah tertulis tentang kelahiran Yesus, justru mereka adalah orang-orang yang tidak peduli tentang kedatangannya, saudara. Raja Herodes takut kehilangan posisi dan kekuasaannya. Para ahli Taurat dan para imam, mereka tahu tentang akan datangnya seorang Mesias secara teori, saudara. Karena mereka mempelajari tentang hal itu. Itu sudah dibuatkan dalam kitab-kitab Nabi, saudara. Ya, seperti yang dikatakan oleh mereka dalam Matius 2 ayat 5, mereka berkata, di Betlehem di tanah Yehuda, karena demikianlah tertulis dalam kitab Nabi. Ya, ini dibuatkan dalam kitab Nabi, dalam kitab Mika. Ya, Nabi Mika menubuatkan tentang itu. Ya, kalau Anda membaca Mika pasal 5, bernubuat tentang kelahiran Mesias itu adanya di Betlehem.
Dan bagaimana peran dari Mesias itu, dia akan memerintah sebagai raja, saudara. Jadi para imam dan ahli Taurat ini tahu tentang peristiwa itu, tetapi mereka nggak peduli, mereka tidak percaya bahwa nubuatan tentang kelahiran Yesus sedang digenapi, sedang terjadi pada waktu itu. Dan mereka tidak berusaha sedikit pun untuk mencari tahu, untuk melihat di mana raja yang baru lahir itu, atau bayi yang baru lahir itu. Ini sangat berbeda dengan orang-orang Majus, di mana mereka datang dari jauh hanya dengan satu tujuan, untuk melihat bayi atau raja yang baru dilahirkan itu. Saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari di sini? Banyak orang yang mengetahui firman Tuhan, tetapi tidak mau mentaati firman Tuhan itu di dalam hidup mereka. Kalau kita membaca dalam kitab Yakobus 1 ayat 22, coba kita lihat Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi jelas dikatakan dalam firman Tuhan ini, kita haruslah menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Kalau tidak demikian, kamu menipu diri kita sendiri. Saudara-saudara, pengetahuan firman Tuhan itu sangat penting. Makanya kita perlu belajar tentang firman Tuhan. Kita perlu mengetahui tentang firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu tidak cukup hanya untuk diketahui, saudara. Ya, ada firman Allah yang berkata, "My people perish for lack of knowledge." Umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Ya, penting mempunyai pengetahuan tentang firman Allah. Sangat penting, saudara. Karena firman Tuhan itu akan menuntun kehidupan kita, akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Tetapi yang lebih penting lagi, kita melakukan firman Tuhan itu. Kita percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Dan kita hidup dalam setiap firman Tuhan itu. Jangan kita menjadi seperti para imam, para ahli Taurat, yang hanya mengetahui, tetapi tidak melakukan, tidak mengaplikasikan, tidak percaya kepada firman Tuhan itu. Haleluya. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini, orang-orang Majus dituntun oleh Tuhan dalam perjalanan mereka menemukan sang raja. Coba kita lihat dalam Matius pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Saudara-saudara, Alkitab menjelaskan Raja Herodes memanggil orang Majus ini diam-diam. Dan pura-pura bertanya kepada mereka tentang kelahiran sang raja itu, saudara. Dan dia berkata dia mau menyembah Yesus. Tetapi sesungguhnya niat hatinya, rencananya dia mau membunuh Yesus, saudara. Jadi Raja Herodes ini adalah tipe manusia yang lain di bibir dan lain di hati, saudara. Raja Herodes adalah orang yang hipokrit, orang yang munafik, saudara. Oleh karena itu jangan kita menjadi seperti Raja Herodes, saudara. Tetapi mari kita mau hidup selalu memperkatakan kebenaran dalam hidup kita. Kalau ya, kita katakan ya. Kalau tidak, kita katakan tidak. Karena firman Tuhan berkata lebih daripada itu datangnya dari si jahat. Jangan kita menjadi orang yang hipokrit. Jangan kita menjadi orang yang munafik dalam hidup kita, saudara. Ya, supaya kehidupan kita bisa berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, maka berangkatlah orang-orang Majus ini ke Bethlehem. Ya, kalau di dalam Alkitab dikatakan mereka pergi ke Yerusalem. Ya, saudara, Yerusalem itu jaraknya dekat dengan Bethlehem, hanya sekitar 8 sampai 10 km dari Bethlehem, saudara. Dan mereka perlu ke sana karena itu adalah kota pemerintahan. Dan mereka bisa bertanya-tanya di mana Mesias yang baru dilahirkan itu, saudara. Dan bintang yang mereka lihat itu mendahului mereka, dikatakan dalam firman Tuhan. Artinya bintang itu menjadi petunjuk arah
perjalanan dari yang harus mereka lalui untuk bisa bertemu dengan Yesus. Saudara-saudara, kata bintang ini muncul 2 kali kalau kita membaca dalam perikop ini. Yang pertama muncul di dalam ayat yang kedua, lalu di ayat yang ke-9. Bintang ini kembali mengarahkan mereka ke tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Ini menunjukkan bahwa Allah menuntun langkah-langkah orang-orang Majus ini karena mereka taat kepadanya. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan tidak selalu menunjukkan seluruh jalan hidup kita sekaligus, saudara. Tetapi Dia menuntun setiap langkah kita hari lepas hari. Dia mau menuntun, Dia mau membawa kita masuk dalam rencana dan tujuannya, saudara. Ya, Tuhan bisa menuntun kehidupan kita melalui firman Tuhan yang berbicara dalam hidup kita. Makanya penting sekali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan ada juga Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita pada waktu kita percaya kepada Yesus, yang akan menuntun kehidupan kita, yang akan mengarahkan kehidupan kita supaya kita tetap berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan, saudara. Dan juga Tuhan juga bisa memberikan tanda-tanda yang terjadi dalam hidup kita seperti yang Dia berikan kepada orang Majus, yaitu dengan menggunakan bintang sebagai penuntun mereka untuk bertemu dengan Yesus. Saudara, firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 23, coba kita lihat Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara-saudara, langkah-langkah kehidupan orang percaya itu ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Karena kenapa? Langkah-langkah kehidupan kita, saya percaya kita semua yang hadir pada saat ini, kita semua adalah orang-orang yang percaya. Orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Nah, kehidupan orang percaya itu perlu dituntun, perlu dipimpin oleh Tuhan. Kenapa? Yang pertama, supaya kita nggak berjalan lagi dengan kekuatan diri kita sendiri, saudara. Kita tidak lagi berjalan dengan pemikiran kita sendiri, saudara. Karena kekuatan dan pikiran kita terbatas, saudara. Yang kedua, supaya kita nggak nyasar, nggak tersesat, saudara. Ya, kalau kita berjalan dengan kemampuan diri kita sendiri, kita bisa tersesat, saudara. Kalau kita sudah tersesat, kita nggak mungkin sampai ke tempat tujuan. Ya, yang ketiga, supaya kita bisa sampai ke tempat tujuan. Amin. Haleluya. Saudara, langkah kita ditetapkan oleh Tuhan. Perhatikan firman Tuhan berkata, langkah kita ditetapkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan yang mengambil alih setiap langkah kehidupan kita. Tuhan yang mengendalikan dan mengarahkan setiap langkah kehidupan orang yang percaya. Seperti orang Majus, saudara. Mereka membiarkan Tuhan yang memimpin mereka sehingga mereka bisa bertemu dengan Yesus. Haleluya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Izinkan Allah Roh Kudus memimpin kehidupan kita sehingga kita bisa berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran dan bisa mengenapi apa yang direncana dan tujuan Allah di dalam hidup kita. Yang keempat, orang Majus akhirnya bertemu dengan Yesus dan menyembahnya. Kita bisa baca itu dalam Matius 2 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur, saudara. Saudara-saudara, ketika orang-orang Majus ini dituntun oleh bintang, akhirnya mereka bisa sampai ke tempat di mana Yesus berada. Mereka bisa sampai ke tempat tujuan dan melihat kelahiran Yesus itu. Dan Alkitab mencatat mereka sangat bersukacita. Lalu sujud menyembah dia dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, saudara. Saudara-saudara, orang Majus ini tidak datang hanya untuk melihat Yesus,
Tetapi mereka datang untuk menyembah Yesus, saudara. Menyembah raja yang baru lahir itu. Ya, dan mereka juga memberikan persembahan, yaitu emas, mur, dan kemenyan. Semua persembahan yang mereka berikan kepada Yesus itu adalah persembahan yang sangat-sangat berharga, saudara. Ya, mungkin di lain kesempatan saya akan membahas tentang persembahan-persembahan yang dibawakan orang Majus ini. Karena itu bisa menjadi khotbah tersendiri, saudara. Tentang arti-arti dari persembahan-persembahan ini. Ini sebenarnya mempunyai makna yang sangat dalam, saudara. Karena setiap persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan Yesus itu memiliki arti, ya, makna yang sangat dalam, saudara. Jadi sebenarnya pada waktu kita datang kepada Tuhan, ada firman Tuhan berkata, pada waktu engkau datang kepada Tuhan, janganlah datang dengan tangan kosong. Amin. Nah, firman Tuhan di sini orang Majus, mereka datang dari jauh. Mereka sudah mempersiapkan apa yang akan mereka bawa dan apa yang akan mereka persembahkan kepada Tuhan. Luar biasa, saudara. Ya, persembahan aja udah disiapin lebih dulu. Ya, mereka tahu apa yang harus mereka persembahkan kepada Tuhan. Yang terbaik mereka berikan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, pada waktu kita menyembah Tuhan, itu artinya kita harus memberikan yang terbaik, bukan yang sisa-sisa dari hidup kita. Haleluya. Amin. Ya, belajar untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan berikan yang sisa-sisa kepada Tuhan. Dan lebih daripada itu, mari kita semua mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Dia. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, ketaatan orang Majus mengubah arah kehidupan mereka. Kita baca dalam Matius 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, perhatikan kalimat. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Saudara-saudara, setelah orang-orang Majus ini bertemu dengan Yesus, kok kehidupan dari orang-orang Majus ini nggak sama lagi, saudara. Terjadi perubahan total dalam kehidupan mereka. Dikatakan mereka pulang lewat jalan lain. Artinya mereka tidak pulang melalui jalan yang sama ketika mereka datang kepada Yesus, saudara. Ini berbicara terjadi sebuah transformasi dalam kehidupan mereka. Terjadi sebuah perubahan dalam kehidupan mereka. Amin. Saya percaya setiap orang yang bertemu dengan Yesus pasti akan terjadi transformasi di dalam hidupnya. Akan terjadi sebuah perubahan yang besar dalam hidupnya. Kita lihat Rasul Paulus, ya, ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik, dia bertemu dengan Yesus di sana. Yang tadinya dia adalah orang yang sangat membenci orang Kristen, yang sangat membenci Yesus. Tetapi pada waktu dia bertemu dengan Yesus, terjadi sebuah perubahan yang sangat radikal di dalam hidupnya. Dia menjadi seorang pengikut Kristus. Dia mencintai Yesus. Bahkan dia menjadi seorang rasul, seorang penginjil yang memberitakan Injil dengan sangat berani, saudara. Ini luar biasa, saudara. Demikian juga, saudara, saya percaya setiap orang yang bertemu dengan Yesus pasti akan terjadi perubahan di dalam hidupnya. Ya, amin. Ini yang namanya metanoia. Terjadi perubahan hidup dalam kehidupan kita. Karena pada waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita itu dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kata firman Tuhan. Kehidupan kita yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya percaya kita semua sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan kita harus hidup dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kehidupan kita yang lama yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kejahatan,
pada waktu kita bertemu dengan Yesus, kita meninggalkan kehidupan lama kita, dan kita masuk dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus, yaitu kita berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran. Haleluya. Saudara, saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Dari orang Majus ini kita bisa belajar tentang respon hati yang benar terhadap Tuhan, saudara. Yang pertama, orang Majus ini, mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan akhirnya mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Mereka bisa bertemu dengan Yesus dan menyembah Dia. Dan mereka adalah orang-orang yang mau dipimpin, dibimbing, dituntun oleh Tuhan, saudara. Dan yang ketiga, mereka adalah orang yang menyembah Tuhan. Hidup dalam pujian penyembahan harus menjadi lifestyle dalam kehidupan orang percaya. Dan juga mereka mau memberikan, mempersembahkan yang terbaik yang ada di dalam hidup mereka, saudara. Dan yang keempat, ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka diubahkan oleh Tuhan. Mereka tidak lagi berjalan dengan kekuatan mereka sendiri, tidak lagi berjalan dengan pemikiran mereka sendiri, tapi mereka berjalan di dalam kehidupan yang baru. Sama seperti kita, sesudah kita percaya, marilah kita mau berjalan dalam kehidupan yang baru, dalam hidup yang baru bersama dengan Yesus, saudara. Saudara, kita sudah belajar dari orang Majus, di mana mereka mencari, dan mereka menemukan, lalu menyembah, dan terjadi perubahan di dalam hidup mereka. Amin.